Ingat loh, semakin banyak keinginan, maka semakin banyak tekanan. Nafsu itu tidak boleh dimusnahkan, tapi cukup dikendalikan. Sama seperti sebuah api, jika terlalu besar api, maka dia tidak bisa dikendalikan, maka dia akan berbahaya. Tapi jika apinya bisa dikendalikan, maka dia akan bisa bermanfaat. Siapapun lu, apapun profesi lu, bagaimanapun kondisi lu harus banyak memberi manfaat bagi orang lain. Hai, mungkin kebanyakan dari kita saat ini terjebak dengan rutinitas, sehingga lu lupa apa tujuan dan makna hidup yang sesungguhnya. Gak ada salahnya sih dengan rutinitas yang kita jalani, namun harus ada value dalam rutinitas yang lo lakuin, agar rutinitas itu gak akan sia-sia. Jangan sampai lo hidup itu cuma untuk mencari uang, kejar popularitas, atau pangkat. Seakan-akan lu sedang menikmati dunia, namun lama-kelamaan lu akan ngerasa hampa. Dan akhirnya meninggal dengan sia-sia. Pertanyaan gue memang berapa banyak sih harta yang lu cari? Dan berapa besar sih popularitas yang lu inginin? Ingat loh, semakin banyak keinginan, maka semakin banyak tekanan. Nah, jika uang adalah tujuan utama, maka Bill Gates, pendiri Microsoft yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia aja, ingin nyumbangin hartanya biar gak lagi terdaftar sebagai orang terkaya di dunia. Nah, apa masih lo berpikir kaya itu adalah top of target untuk kesuksesan lo di dunia? Terus gimana dong? Bukan berarti lo gak boleh memiliki keinginan sih, tapi lo harus dapat mengukur keinginan itu. Sama seperti lu ngelola hawa nafsu. Jika ada hawa nafsu, maka lu bisa semangat. Tapi ketika nggak ada hawa nafsu, maka lu nggak punya semangat. Namun terlalu besar hawa nafsunya, maka itu akan membuat lu celaka. Gue cerita sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman yang mungkin sampai saat ini menurut gue, dari yang gue pelajarin, dia adalah orang terkaya di dunia dan belum ada manusia dari zaman apapun yang bisa ngalahin dia. Menurut kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi sekaligus raja yang kaya raya. Setiap hari selalu dimasakin 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Bayangin. Tapi suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan untuk menangkap iblis. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, sehingga manusia tidak perlu berbuat dosa lagi dan juga tidak akan maksiat lagi. Begitu kurang lebih isi doa dari Nabi Sulaiman kepada Allah. Namun permintaan tersebut tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah, walaupun Nabi Sulaiman adalah Nabiullah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Sulaiman bahwa tiada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Allah berfirman, wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis itu ditangkap. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon, ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu Allah kembali berfirman, ketika iblis ditangkap maka akan banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Tapi Nabi Sulaiman terus berdoa, ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja, kata Nabi Sulaiman. Kemudian Allah mengizinkan akhirnya Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis serta memenjarakannya. Setelah melakukan hal tersebut, keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk pergi ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak terduga terjadi, di mana semua pedagang menutup dagangan mereka, sehingga pekerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman bahwa pasar itu sepi gitu. Dia berkata, ya Nabi Sulaiman, pasar sepi nih gitu, nggak ada yang dagang. Nabi Sulaiman lalu nanya, apa yang telah terjadi? Pekerjaannya pun menjawab, saya nggak tahu. Nah akhirnya pada hari itu
mereka semua nggak makan, hanya minum air aja. Nah, pada hari berikutnya anak buahnya kembali ke pasar untuk membeli bahan baku makanan kembali. Namun hal yang sama ya tetap terjadi, di mana pasar kosong dan tidak berpenghuni sama sekali. Nah, setelah dicari tahu apa penyebabnya, ternyata mereka lebih memilih untuk beribadah dan mengingat kematian. Mereka menangisi dan meratapi dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat, tanpa mempedulikan lagi keindahan duniawi. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bertanya kepada Allah perihal hal tersebut. Ya Allah, kenapa orang-orang tidak lagi kembali mencari nafkah? Akhirnya Allah menurunkan lagi ya wahyu kepada Nabi Sulaiman. Allah berfirman, Nabi Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia ya tidak lagi bekerja atau mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Nah, mendengar jawaban dari Allah seperti itu, kemudian Nabi Sulaiman melepaskan iblis dan bala tentaranya. Nah, lalu pada keesokan harinya pasar kembali ramai, manusia kembali bersemangat untuk bekerja. Mereka mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa nafsu itu tidak boleh dimusnahkan, tapi cukup dikendalikan. Sama seperti sebuah api, jika terlalu besar api maka dia tidak bisa dikendalikan, maka dia akan berbahaya. Tapi jika apinya bisa dikendalikan, maka dia akan bisa bermanfaat, bisa untuk masak, bisa untuk penerangan dan lain-lain. Nah, jadi gimana dong kondisi yang ideal sebenarnya untuk menjalani hidup yang sesungguhnya? Nah, siapapun lu dan apapun profesi lu harus mulai sadar dan memiliki tujuan dalam hidup. Dan juga yang terpenting adalah lu harus menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, semoga setelah menyimak video ini kita mulai terbangun dan siap menghadapi takdir, semakin sadar dengan tujuan dan makna hidup. Siapapun lu, apapun profesi lu, bagaimanapun kondisi lu harus banyak memberi manfaat bagi orang lain. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana kita harus memulai hidup yang lebih baik. Mungkin sekian dulu dari gua Novi Canggu pamit. Salam work-life balance. See you.